فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada bab minasyirki ayyastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Al-muqtar ay alladhi asabahu ad-darar. Idza da'ahu wa yakshifu as-su' tatkala dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang menghilangkan keburukan-keburukan darinya? Yaitu masih muta'alliq dengan sebelumnya, amma yujibul mudtarra idza da'ah wa amma yakshifus su'a idza da'ah. Demikian maksudnya. Nah, siapakah zat yang mengabulkan permintaan orang-orang yang tersepit, yang tertimpa kemudaratan tatkala berdoa kepadanya? Dan siapakah yang menyingkap keburukan-keburukan dari orang-orang yang tersepit yang memohon kepadanya? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'alukum khulafa'al, masih sama. Dan siapakah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi? Menundukkan makhluk-makhluk dan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ailahum ma'allah, apakah ada ilah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Naam. Di sini istifham lil inkar atau istifham yang memiliki makna nafi, yaitu tidak ada ilah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa sedikitnya manusia yang mengambil pelajaran. Syahid dari ayat yang terakhir yang dibawakan pada bab ini, yaitu penegasan bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang bisa menyingkap keburukan yang menimpa dan kemudaratan yang ada, sehingga sepantasnya hanya kepada Allah memohon dan beristighatsah. Qala wa
Tabrani rahimahullah taala meriwayatkan dengan sanadnya bahwasanya dulu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Baik. Warwa Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya bahwasanya dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik yang menyakiti, mengganggu kaum mukminin. Dan ini memang kebiasaan atau dengan perbuatan-perbuatan mereka. Faqala ba'duhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Maka sebagian para sahabat mengatakan, "Nah, ayo berdiri bersama kami minta tolong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari si munafik ini." Dengan lafaz istighatsah. Karena mereka tertimpa adza dari si munafik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah." Kemudian Nabi diriwayatkan dalam hadis ini meluruskan perkataan mereka, sungguhnya tidaklah dimintai istighatsah kepadaku, hanyalah istighatsah itu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya akhwan perhatikan catatan kaki dhaif. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Sa'ad fi Tabaqat min tariq Ibni Lahiyah. Anil Harits Ibn Yazid an Ali bin Rabah anna rajulan sami'a Ubadah bin Samit radhiyallahu faqala Abu Bakrin titik duanya setelah Abu Bakar kan. Faqala Abu Bakrin Qumu nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya hadzal munafiq. Berarti yang mengatakan dalam riwayat ini adalah Abu Bakar. Untuk apa? Ayo kita istighatsah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari munafikin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqamu li wa innama yuqamu lillah. Naam, itu tidak ditegakkan istighatsah ini naam diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaznya wa ibnul lahiyah dhaifun mutlaqan sawa'un rawa anhu al-abadilah am la. Warawi an Ubadah Ibn Samit mubham. Taib. Berarti ini dua sebab walladhi 'inda Tabrani dzakarahu al-Haythami fi Majma'iz Zawaid wa qala Uqbah wa rijaluhu rijalus sahih ghairu ibn Lahiyah wa huwa hasanul hadith. Nah, wa qala aqibahafan. Ini perkataan Al-Haythami wa qala aqibahu. Dan jelas Ibnu Lahiyah tidak benar dikatakan hasanul hadis. Dia itu dhaif mutlaqan, baik sebelum terbakar kitabnya maupun setelahnya, apalagi baik meriwayatkannya adalah al-abadilah ataupun bukan. Sehingga ada dua sebab pada hadis ini. Yang pertama, naam taib fihi Ibnu Lahiyah wa huwa dhaif wa rawi anhu nam rajulun mubham. Antum tambahkan berarti ketika menghafal ini wal hadis
An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu inda Ahmad wa fihi Ibnu Lahiyah wa huwa dha'if wa rawi anhu mubham. Agar kita ingat pendhaifan hadis tersebut, sehingga setelah tahu hadisnya dhaif maka jelas tidak dibangun di atasnya hukum. Baik, sekarang kita masuk pada masail fihi masail al-ula fatu'a 'ala al-istighatsati min 'atfil 'ami 'ala al-khas. Masuk dalam pengatofan yang umum atas yang khusus. Mana yang umum di sini? Yang umum mana? Ilhan, doanya. Yang khusus dari umum, yaitu minta hajah pada hal-hal yang umum. Tayyib. Atsaniyah tafsiru qawlihi wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Nah, ini telah kita lewati. Khitab kepada siapa di sini? Indak ya Ubadah. Yang diajak bicara dengan ayat ini siapa? Tidak mampu memberikan kemanfaatan, tidak pula bisa mencabut kemandaratan. Nah, Ats-tsalitsah anna hadza huwa syirkul akbar. Nah, bahwasanya ini adalah syirik akbar. Diambil dari mana? Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Nah, jika engkau melakukan, yaitu berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang-orang zalim. Ditambah dengan ayat inna syirka la dzulmun adzim. Dan telah kita lewati tentunya masalah doa yang hakikatnya memohon, yaitu memohon hajatnya. Apabila terpenuhi syarat hajat itu dimintakan kepada hayyin hadirin qadirin bima yaqdiru alaih, maka itu tidak termasuk syirik. Karena makna doa yaitu as-su'al, meminta. Tapi kalau mintanya kepada orang yang tidak hadir, atau orang yang sudah mati, atau hal-hal yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah, maka jelas itu syirik. Ar-rabi'ah anna aslahan nasi law fa'alahu irda'an li ghairihi sara minadh dhalimin. Faedah yang keempat, bahwasanya orang yang paling bagusnya seandainya melakukan itu irda'an li ghairi, maf'ul li ajli, karena mencari ridha orang lain,
maka jadilah dia termasuk orang-orang yang zalim. Nah, khitabnya akhwan yang diambil dari ayat tadi. Nah, wala tad'u min dunillah. Karena khitab yang diajak bicara adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu hanya untuk apa? Untuk menjadikan orang lain ridha terhadap beliau. Diserahkan mujamalah, sekedar basa-basi. Nah, pada orang yang musyrik ini tetap tidak diperbolehkan. Al-khamisah tafsirul ayatil lati ba'daha, yaitu wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Maka ini jelas. Naam. Apa maknanya? Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Zakaria. Tapi jika menimpamu kemadaratan, maka atau wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, jika Allah menimpakan kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia. Tayyib. Jika tidak ada yang mampu menyingkap kemadaratan kecuali Allah, maka wajib istighatsah dan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. As-sadisah kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufra. Yang keenam, ya, keadaan yang demikian itu yaitu istighatsah bi ghairillah tidak bermanfaat di dunia, bersamaan dengan keadaan itu merupakan kekufuran. Hajat tidak terpenuhi, kemadaratan tidak terangkat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kerugian yang sangat bagi orang-orang yang melakukannya. Sudah dihukumi kafir, musyrik, tidak didapat apa yang diharap. Asabi'ah tafsirul ayat tsalitsah wa hiya qauluhu ta'ala fabtaghu 'indallahi rizqa. Mintalah rezeki di sisi Allah. Naam. Di sini perintah untuk hanya meminta rezeki kepada Allah. Atsamina anna talaba rizqi la yanbaghi illa min Allah, kama anna jannata la tutlabu illa minhu. Yang kedelapan, bahwasanya meminta rezeki tidak sepantasnya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Diminta dari Allah. Sebagaimana surga tidak diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. At-tasi'ah tafsirul ayat ar-rabi'ah wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Maknanya bagaimana ini, Ismail? Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Orang yang tidak mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Maksudnya meminta kepada orang yang tidak mampu mengabulkannya sampai hari kiamat tidak akan bisa. Tentunya orang yang sangat sesat. Berdoa meminta kepada selain Allah ini sifatnya tidak bisa mengkabulkan. Al-ashira annahu la adallu mimman da'a ghairallah. Yang ke-10, bahwasanya la adall, tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Sebagaimana dalam ayat tadi. Karena man adallu, siapa yang lebih sesat? Maksud man di sini apa? Istifham tapi bermakna nafi. Tidak ada yang lebih sesat. Al-hadiyata asyara annahu ghafilun an du'a'id da'i la yadri anhu. Bahwasanya disembah yang dimintai
hajat itu pun dia lalai dari doa orang berdoa kepadanya, tidak tahu karena dia mati. Nah, dia mati atau dia seorang yang tidak didekat orang yang meminta. Nah, sebagaimana ayat wahum an du'aihim ghafilun. Atsaniyata asyra anna tilka da'wata sababun libughdil mad'u lid-da'i wa adawatihi lah. Bahwasanya doa tersebut merupakan sebab kebencian al-mad'u lid-da'i, al-mad'u yang dimintai, kepada yang berdoa kepadanya, serta sebab permusuhan antara keduanya. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Misalnya seorang berdoa di kubur Ibnu Hilwan atau Badawi, atau kalau di Indonesia di syekh-syekh atau di wali-wali itu, minta hajatnya kepada penghuni kubur. Nah, perbuatan ini menjadikan sebab apa? Sebab kebencian si penghuni kubur ini kepada yang berdoa kepadanya. Di hari kiamat kelak mereka akan menjadi saling bermusuhan, sehingga tidak ada kebaikan sedikit pun yang didapat pada perbuatan tersebut. Ats-tsalitsata asyra tasmiyatu tilka da'wati ibadatan lil mad'u. Penamaan doa tersebut sebagai ibadah untuk yang dimintai. Yang doa itu diarahkan kepadanya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dia berdoa di sisi kubur, memohon hajat kepada penghuni kubur, kepada wali-wali yang telah mati. Maka dikatakan ini ibadah karena menyerahkan doa kepada selain Allah. Arabi'ah asyrah kufrul mad'u bitilkal ibadah. Pengingkaran. Kufrul mad'u ay radduhu wa ingkaru. Pengingkaran yang dimintai, yaitu yang doa itu diarahkan kepadanya dengan ibadah yang diserahkan itu. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, demikian pula pada para wali-wali yang diibadahi itu, yang doa-doa diarahkan kepada mereka, memintanya hajat kepada mereka, kalau mereka itu akan menjadi saling bermusuhan. Kemudian juga wa kanu bi ibadatihim kafirin. Mereka akan mengingkari peribadatan yang diarahkan kepadanya. Al-khamisata asyrah hiya sababu kaunihi adallun nas. Hiya sababu kaunihi adallan nas. Dan ini merupakan sebab orang yang seperti itu masuk kategori orang yang paling sesat. Kenapa? Terkumpul 4 hal pokok akhwan dalam ayat ini. Kenapa kok sampai dilabeli adallun nas, yang paling sesat? Perhatikan dalam surat Al-Ahqaf itu. Umar nanti kalau ditanya bisa, kenapa sampai orang seperti itu diberi label adallun nas, yang paling sesat? Yang pertama, kenapa? Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Karena dia berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lah, yang tidak mampu mengkabulkan. Dia berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa mengkabulkan. Menunjukkan kesesatan yang jelas. Ini sebab pertama. Apa itu sebab pertama tadi, Hamzah? Kenapa dia dinamakan adallun nas? Yang pertama apa? Karena dia berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengkabulkan doanya. Sampai situ dilengkapi. Tidak bisa mengkabulkan doanya. Kemudian yang kedua, bahwasanya yang dimintai hajat tersebut lalai dari doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Wa hum an du'aihim ghafilun. Minta tapi yang dimintai apa? Tidak menggubris.
lalai. Yang ketiga, wa idza husyiran nas kanu lahum a'da. Nah, mereka kelak di hari kiamat akan menjadi apa? Saling bermusuhan. Nah, tidak ada pembelaan sama sekali. Kemudian yang keempat, bahwasanya mereka akan kufur, mengingkari doa-doa yang diarahkan kepadanya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ini 4 yang menunjukkan mereka ini orang yang paling tersesat. As-sadisata asyara tafsirul ayatil khamisah, tafsir ayat yang kelima, yaitu amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su', dan telah lewat. As-sabi'ah asyarah al-amrul ajib wa huwa iqraru 'abadil awthan annahu la yujibul mudtarra illallah. Nah, perkara yang sangat menakjubkan, yaitu pengakuan para penyembah berhala bahwasanya tidak mampu untuk menyingkap kemadaratan kecuali Allah. Nah, dan itu jelas, kawan. Mereka yakin bahwasanya yang menyingkap kemadaratan hanya Allah. Namun bersamaan demikian mereka masih saja beribadah kepada berhala-berhala dengan syubhat syaitaniyah yang ada. Ada yang berpendapat bahwasanya berhala-berhala itu sebagai syufa'auna indallah, yang memberi syafaat di sisi kami, di sisi Allah, agar berhala-berhala itu memohon pada Allah hajat-hajat yang telah diungkapkan kepada mereka. Dan ini menunjukkan kejahilan dan kesesatan mereka. Kemudian terakhir, ats-tsaminah asyarah himayatul Mustafa himat tauhid wa ta'addubu ma'allah. Penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Nah, tentang batasan-batasan tauhid. Betul-betul dijaga, jangan sampai umat ini kemudian menerjang batasan-batasan tersebut, jangan sampai keluar dari pagar pembatas tauhid. Wa ta'addub ma'allah, dan juga beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini Syekhul Islam ikhwan, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah ta'ala mengambil istinbat dari hadis yang terakhir yang dibawakan, innahu la yustaghathu bi. Nah, baik, seandainya hadis ini sahih, maka dibawa kepada kepada bentuk penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan bentuk adab bersama Allah. Makanya beliau mengatakan innahu la yustaghathu bi, dari silafat untuk beradab, agar agar hamba itu jauh dari menggantungkan perkaranya kepada selain Allah. Dan Nabi membimbing agar seorang hamba itu betul-betul menggantungkan harapan pada hal-hal yang menimpa dia, baik itu kemadaratan yang ada agar tersingkap, demikian pula hajat agar bisa didapat. Itu digantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun untuk dikatakan syirik, seandainya itu dilakukan para sahabat, yang dilakukan para sahabat syirik bukan? Indah ya Hudzaifah? Tidak. Kenapa? Karena pada asalnya Nabi saat itu hidup, hadir dan memiliki kemampuan, ya tidak, untuk menangkap si munafik atau menghukumnya. Cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam beradab dengan adab dalam lafaz innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah, agar agar harapan itu betul-betul disandarkan kepada Allah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai sebab. Itu maksud seandainya hadisnya sahih. Tapi telah kita lewati hadis tersebut dhaif. Apa sebab kedhaifannya? Indah ya Ibrar.
Taib, ada perawi yang bernama Abdullah bin Lahi'ah. Kemudian satu lagi sebabnya apa? Iqbal. Nah, adanya rajulun mubham, perawi yang mubham tidak disebut namanya. Yaitu perawi dari Abdullah bin Lahi'ah mubham. Nah, barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.